Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Fajratul Ifrani dengan NIM 205231243 dan Linda Tias Astuti dengan NIM 205231265. Dalam video ini kami akan menjelaskan materi tentang pasar modal syariah. Definisi pasar modal syariah. Pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau yang disebut dengan UU PM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dasar hukum pasar modal syariah. Peraturan nomor 2K nomor 1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Peraturan nomor 9A nomor 13 tentang penerbitan efek syariah. Peraturan nomor 9A nomor 14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Fungsi pasar modal syariah. Yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan prinsip dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja bisnis. Instrumen pasar modal syariah. Yang pertama, saham syariah atau stocks. Yang kedua, obligasi syariah, reksadana syariah, efek beragun aset syariah atau EBA syariah, hak memesan efek terlebih dahulu atau Rex issue, dan hak memesan efek terlebih dahulu. Karakteristik pasar modal syariah. Yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Yang keempat, Komite Manajemen menerapkan harga saham tertinggi tiap-tiap perusahaan, harga interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang kelima, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari harga saham tertinggi. Saham dapat dijual dengan harga di bawah harga saham tertinggi. Yang selanjutnya, Komite Manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Yang kedelapan, perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan harga saham tertinggi. Yang terakhir, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga saham tertinggi. Prinsip pasar modal syariah. Pertama, pembiayaan atau investasi hanya bisa dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat. Yang kedua, karena uang merupakan alat bantu pertukaran nilai di mana pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan. Yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Yang selanjutnya, baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian. Yang kelima, adanya penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten. Strategi pasar modal. Yang pertama, strategi pengembangan pasar modal syariah. Penyusunan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah dan mendorong pengembangannya. Yang kedua, mendorong pengembangan serta menciptakan produk-produk pasar modal berbasis syariah.
Bursa Efek Indonesia dan Dana Reksa Investment Management pada tahun 2000 telah meluncurkan Jakarta Islamic Index yang terdiri dari 30 saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Pertimbangan dalil hukum Islam. Yang pertama dari Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan yang jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Yang terakhir dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 yang artinya, hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Yang kedua dari hadis, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lainnya. Maka apabila salah satu pihak mengkhianati yang lain, aku pun meninggalkan keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Daruqutni, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Manfaat pasar modal syariah. Manfaat dari pasar modal syariah tak perlu diragukan lagi, apalagi bagi umat muslim, karena prinsip dan cara kerjanya mengikuti syariat Islam yang berlaku, yaitu menjadi tempat bagi para pemodal untuk ikut serta dalam kegiatan bisnis, mendapatkan keuntungan, dan menanggung segala risiko yang terjadi. Menjadi ruang bagi emiten untuk mendapatkan modal dari pihak eksternal dalam rangka memenuhi kebutuhan bisnisnya. Sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan lain, yakni berupa pajak serta menopang perekonomian nasional. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.